Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS semester ganjil dengan subbahasan adalah kebijakan fiskal. Tujuan pembelajaran, siswa mampu, satu, menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, dua, menjelaskan peran dan fungsi kebijakan fiskal, tiga, menyebutkan tujuan kebijakan fiskal, keempat, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal, kelima, menyebutkan pokok-pokok kebijakan fiskal, keenam, menyebutkan jenis-jenis kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan laju investasi, kedua, mendorong investasi optimal secara sosial, ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, keempat, meningkatkan kestabilan ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, selanjutnya menanggulangi inflasi, selanjutnya adalah meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan. Peran kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Fungsi kebijakan fiskal, satu, adalah fungsi alokasi, dua, fungsi distribusi, ketiga, fungsi stabilisasi, keempat, fungsi pembangunan. Instrumen kebijakan fiskal adalah satu, penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan APBN. Kedua, perubahan tarif pajak akan mempengaruhi pada kondisi ekonomi. Ketiga adalah pinjaman pemerintah. Arah kebijakan fiskal, satu, diarahkan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dua, diarahkan untuk turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, diarahkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, penanggulangan kemiskinan, kesempatan kerja, investasi dan ekspor, revitalisasi pertanian dan pembangunan desa, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Keempat, diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antara daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Strategi kebijakan fiskal dalam APBN, satu, meningkatkan konsolidasi fiskal dan mempertahankan kesinambungan fiskal. Dua, mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal. Tiga, menurunkan defisit anggaran, meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Empat, mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Lima, melanjutkan reformasi perpajakan, kepabeanan, dan cukai. 6. Mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pusat. 7. Mengalokasikan alokasi anggaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8. Mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko rendah. Macam-macam kebijakan anggaran, berdasarkan teorinya, kebijakan anggaran terdiri dari satu, kebijakan anggaran pembiayaan fungsional, kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah bertujuan meningkatkan kesempatan kerja. Dua, kebijakan pengelolaan anggaran, kebijakan mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Tiga, kebijakan stabilitas anggaran otomatis, kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya manfaat dari berbagai program, tujuannya untuk penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Jenis penerapan kebijakan anggaran. Satu, kebijakan anggaran seimbang, penyusunan kebijakan anggaran, penerimaan dan pengeluaran sama besar. Dua, kebijakan anggaran defisit, penyusunan kebijakan anggaran antara penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Sebagai solusi, untuk menghadapi kondisi negara sedang depresi, ketika terjadi anggaran defisit, maka pemecahnya adalah dengan menciptakan uang baru kepada bank sentral sebagai pinjaman pemerintah dan kemungkinan pinjaman. Tiga, kebijakan anggaran surplus, kebijakan yang diambil dengan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya inflasi. Pemerintah menghemat pengeluaran. 4. Kebijakan anggaran dinamis,
kebijakan yang terus menambah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar digunakan karena negara membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan. Prinsip-prinsip menyusun APBN. 1. Anggaran berimbang yang dinamis. Penerimaan diusahakan meningkat melalui tabungan pemerintah. 2. Penentuan skala prioritas yang tepat. Pengeluaran harus disesuaikan dengan kepentingannya. 3. Dana-dana pembangunan dalam negeri yang semakin besar. Penerimaan negara diperbesar, penerimaan pinjaman dari luar negeri diperkecil. 4. Bekerja atas dasar program terpadu, pelaksanaan program yang dapat menjamin stabilitas kehidupan ekonomi yang mampu mendorong secara mantap. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan dari materi kebijakan fiskal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.